kembali lagi bersama Mas guys. Oke, kita lanjut untuk The Legend of Neverland. Di konten ini Mas Jul akan sedikit membahas untuk rekomendasi infusi gear ya. Jadi banyak dari teman-teman kemarin ada yang sampai PM ke Mas Jul email ya, itu tanya Mas Jul untuk infusi gear itu baiknya kita fokuskan ke apa, karena saat dia screenshotkan karakternya itu Mas Jul memberikan sedikit tips ya. Memang kadang kalau buat teman-teman pemula itu untuk infusi gear itu kadang hanya asal up, yang penting kita naik BP ya. Tapi jangan begitu ya teman-temanku ya. Jadi di sini Mas Jul akan merangkumkan sedikit untuk rekomendasi infusi gear yang menurut Mas Jul itu yang menurut Mas Jul itu penting ya. Oke, tapi sebelum masuk dalam itu teman-teman, itu kemarin juga ada yang komen ke Mas Jul ya, tanya untuk Mas, kalau untuk kode yang baru event itu kok gagal mulu ya. Gini teman-teman ya. Nah, ini udah Mas Jul redeem tadi ya untuk yang ini ya. Tadi Mas Jul udah redeem ini ya teman-temanku ya. Nah, ini ya tadi sudah redeem ya. Kadang begini teman-teman ini ya, Mas Jul ulangi ya. Ini kadang itu kita itu kadang otomatis itu akan ada spasinya teman-teman ya. Kadang-kadang ada spasinya. Nah, ini Mas Jul akan tunjukkan ya. Waiting for you. Lalu tanda seru. Nah, ini ya tanda seru tuh. Ada spasi otomatisnya. Set tuh ya. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman klik OK, itu teman-teman hapus dulu spasinya. Ya, pasti nanti akan dapat rewardnya teman-teman ya. Jadi jangan terburu-buru. Sit tuh ya. Nah, tuh langsung ada spasinya teman-teman, bisa dilihat ya. Tuh ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang misalnya redeem kode wordnya itu tidak dapat walaupun tulisannya sudah benar, kemungkinan kesalahannya adalah seperti ini teman-teman. Spasinya enggak teman-teman hapus. Kalau spasinya enggak teman-teman hapus, itu enggak akan dapat ya. Set tuh ya. Jadi semoga bisa membantu teman-temanku ya, gitu. Lalu oh ya teman-teman, jangan lupa teman-teman itu selesaikan misi-misi harian dari bosnya ya ini ya. Oke, ini FF season. Ini untuk yang task harian itu nggak perlu harus menggunakan FF seasonnya teman-teman ya. Nggak perlu menggunakan FF seasonnya. Tapi kalau untuk build boss itu teman-teman harus bawa FF seasonnya. Ya, karena di sini teman-teman bisa dibaca nih bahwa flower fiery season sampai akhir untuk mengalahkan pimpinan guild. Pimpinan guild ini maksudnya guild boss ya, atau GB-nya ini ya teman-teman. Jadi ini untuk ini wajib harus membawa FF seasonnya walaupun bintang 1 kuning. Nah, tapi di sini sayangnya Mas Jul nggak punya teman-temanku ya, nggak punya. Jadi ya mau gimana lagi karena nggak punya. Lalu untuk barrier fiery itu ini teman-teman juga harus ada misi membawa fiery seasonnya ya. Jadi bayang ini ya. Lalu untuk yang 1500 ini teman-teman, jadi dalam sekali coba itu tembus poinnya 1500. Ini untuk menyelesaikannya begitu teman-teman. Lalu untuk selesaikan game mode fiery barrier total dengan 6 kali FF season itu harus 6 kali FF season. Menggunakan FF seasonnya 6 kali untuk masuk ke dalam mode ini, gitu ya teman-temanku ya. Lalu untuk rank 50 itu dilihat dari ininya teman-teman, top berapa kita gitu ya. Ini Mas Jul nih ya 7, berarti kan lolos untuk 50 ya teman-temanku ya. Ini pada punya FF seasonnya sih ya, jadi punya gede-gede. Mas Jul nggak punya ya, jadi gitu teman-teman. Oke. Lalu apalagi ya, oh itu udah ya untuk FF season. Lalu nanti jangan lupa teman-temanku, jangan lupa nanti setelah ini ada elemental realm ya. Elemental realm ini teman-teman bisa push dengan sapir ya, dengan sapir. Jadi teman-teman juga bisa selain dengan bisa nabung dari saat ini ya, karena ini minggu kedua. Ini seperti Mas Jul juga sudah nabung sapirnya ya 2600, nanti juga ditambah dengan akron ya teman-temanku ya. Kita harus punya akron ya, itu untuk nuker sapirnya nanti. Oke teman-teman, sampai segitu penjelasan untuk event-eventnya ya, sebatas pengetahuannya Mas Jul ya itu ya. Jadi semoga bisa membantu teman-teman yang sedang kebingungan. Lalu untuk yang tadi komentar untuk tahu-tahu fairy-nya itu hilang padahal belum didismantle, nanti coba kalau misalnya abangnya itu nonton videonya Mas Jul, bisa nanti abangnya PM ya ke emailnya Mas Jul, ceritakan kronologinya awalnya gimana gitu. Kalau hanya seperti itu Mas Jul kurang paham juga ya. Coba abangnya nanti cerita dari awal kok bisa tahu-tahu di reset, sebelum di reset gimana, lalu FF-nya apa gitu ya. Nanti teman-teman abangnya bisa nanti komen ke bukan komen, email ke emailnya Mas Jul ya, PM ke emailnya Mas Jul aja gitu ya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan utamanya untuk infusi gear yang paling utama teman-temanku ya. Oke.
Untuk infusi gear teman-teman atau infusi spirit ini teman-teman, Mas Jul sarankan untuk fokusnya itu yang pertama ya teman-teman. Yang pertama itu ke baju teman-teman. Ya ke armor baju ya. Kenapa kok armor baju Mas Jul? Ya armor baju ini kalau untuk user holy itu sangat penting ya untuk user holy. Nah, tapi kalau misalnya aku bukan user holy Mas Jul, aku user elemen juga penting teman-temanku ya, juga penting. Kenapa kok pentingnya? Nah, di sini teman-teman bisa lihat atributnya itu untuk yang ungu saja menambah HP 12.000. Lalu yang atribut infusi kuning itu menerima damage petualangan berkurang ya. Jadi status ini ya teman-teman, damage diterima petualangan berkurang itu kita bisa dapatkan dari infusi ini ya, infusi spirit gear, terutama dari bajunya ya. Damage diterima petualangan berkurang. Loh, apa ini penting Mas Jul? Penting teman-teman, penting. Teman-teman nanti akan merasakan perbedaan kalau teman-teman up damage meningkat petualang dengan hanya damage penurunan ya. Ya, jadi teman-teman kadang-kadang kan ada yang bilang gini, Mas, damage penurunan itu kan sudah menyangkut semua. Jadi buat apa sih kita up untuk damage menurun petualangan? Toh sama aja dengan penurunan damage. Memang betul teman-teman, untuk definisi atau deskripsi atau penjelasannya damage berkurang, penurunan damage ya, itu masuk dalam PvE dan PvP teman-teman. Tapi ini ada tapinya teman-teman ya, yang Mas Jul rasakan ini ya, yang Mas Jul rasakan. Walaupun teman-teman ini penurunan damage itu setinggi-tingginya misalnya 50%, 70% ya, tapi kalau kita di damage diterima petualang itu berkurang kecil sekali, nggak tahu rasanya kenapa kok gampang sekali kita tertembus. Itu ya, mudah sekali kita tertembus. Gitu. Terus gini aja teman-teman berpikirnya ya. Kalau misal nih penurunan damage udah 30%, ini ya masuk 20% lah ya, masih kecil ya. Misal ini contoh aja. Ini penurunan damage udah 20%, penurunan damage petualang sudah 20% juga, berarti sudah 50%. Nah, gitu aja teman-teman. Kita mikirnya gitu aja, simpel aja. Jadi kalau semakin tinggi ya semakin bagus lah, gitu aja teman-temanku. Makanya itu juga harus difokuskan ya. Karena kemarin ada beberapa yang Mas lihat level berapa? 150 apa ya? 150 apa 160? Penurunan damage petualang itu hanya di bawah 10% kalau nggak salah kemarin. Untuk caranya siapa yang kemarin ya, yang PM ke Mas Jul itu ya, Mas Jul nggak sebut nicknya ya, agak itu abang yang kemarin ya, itu perlu berbenah untuk infusi gearnya ya bang ya. Jadi kalau nonton ini ya, nonton kontennya Mas Jul lagi, mohon untuk infusi gearnya itu abangnya mulai fokus ke armor ya, jangan ke kaki ya. Jangan hanya ke armor kaki ya, karena Mas Jul nggak bilang armor kaki nggak harus nggak perlu di up, nggak, tetap di up, tapi coba abangnya fokuskan dulu ke ini aja, ke infusi gearnya sampai kuning aja ya, karena kan elemen sampai kuning aja itu ya. Jadi yang pertama itu sarannya Mas Jul adalah infusi gear pakaian atau armor ya gitu. Lalu yang kedua itu adalah senjata utama ya, atau job utamanya. Kenapa Mas Jul kok job utamanya? Ya, atribut ini bisa dilihat teman-teman, ini serangan dan damage meningkat petualang. Alasannya hampir mirip dengan armor tadi atau baju tadi. Damage penurun petualangan dan damage meningkat petualangan. Pasti akan ada pertanyaan, Mas, kan sama aja seperti peningkatan damage. Iya, betul, sama. Tapi kalau untuk PvP ya, untuk PvP ini Mas Jul sarankan aja buat teman-teman, itu damage meningkat petualangan dan damage penurunan petualangan itu jangan diabaikan ya teman-temanku ya. Ada baiknya jangan diabaikan. Tapi kan setiap orang kan memiliki builder sendiri, istilahnya build sendiri. Saya kalau itu jadi memiliki ciri khas sendiri ya teman-temanku ya. Jadi nggak bisa semua disamakan, enggak. Kalau bagi Mas Jul itu penting untuk damage meningkat petualangan dan damage penurunan petualangan itu penting ya. Makanya Mas Jul untuk infusi gear teman-teman itu utamakan yang senjata dan baju ya, senjata pertama dan baju gitu ya teman-temanku ya. Itu dua itu yang utama penting untuk infusi gear ya. Lalu untuk sisanya teman-teman bisa ambil itu untuk yang teman-teman butuhkan ya. Ini sebetulnya adalah untuk lainnya nih ya teman-teman, memperdalam batas skill level plus 1 ini masih belum sampai ini, jadi belum bisa tahu ya. Jadi mungkin ini untuk yang pasifnya, memperdalam batas skill level 1 itu untuk pasifnya. Mungkin untuk skill level aktif itu mungkin skill aktifnya kita ya. Karena masih belum pernah sampai yang merah teman-teman. Jadi mohon maaf ya.
Jadi untuk yang ada yang tanya ke Mas Jul batas level skill aktif plus 1 itu apa, Mas Jul takut salah menjelaskannya ya, karena Mas Jul belum pernah sampai merah gitu. Mas Jul belum pernah sampai istilahnya yang tangan dan bracer ini sampai merah belum pernah gitu. Jadi kemungkinan kalau untuk batas level skill aktif itu adalah skill aktifnya kita, memperdalam batas skill level itu adalah untuk pasifnya kita. Kemungkinan seperti itu pasif skill ya teman-temanku ya. Gitu. Lalu yang ketiga teman-teman, kalau bisa teman-teman merahkan sampai yang ini ya, yang apa ini bracer apa belt ya, ini sabuk ya, brick ya, brick 3% ini sangat bagus ya gitu ya teman-teman ya. Gitu. Lalu kalau misalnya non holy ini kepala juga bagus sampai merah. Tapi intinya kalau untuk yang kuning, untuk sampai yang kuning utama itu ya senjata utama, bajunya, lalu ini ya sabuk sih sampai ungu sih nggak apa-apa untuk awal-awal ya. Tapi senjata utama dan baju ini usahakan untuk teman-teman push sampai kuning 4 ya. Ya gitu ya teman. Ini masih 2 Mas Jul ya, dan senjatanya juga masih 1 ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, jadi untuk infus gear yang Mas Jul maksudkan adalah seperti itu. Tapi lebih bagus ini ya. Teman-teman misalnya bisa ratakan nih. Mas Jul, aku kurang cocok nih sama Mas Jul kalau misalnya aku hanya fokuskan aja dulu. Aku lebih suka ke ratakan. Oke, nggak masalah ratakan. Ratakan aja nggak apa-apa teman-teman. Ratakan langsung kuning semua. Jadi misalnya nih ya. Ini ya bisa kuning satu. Lebih bagus. Lebih bagus daripada seperti Mas Jul ini ya. Ini kuning, ini ungu gitu ya. Lebih bagus bisa kuning semua. Itu lebih bagus. Misalnya Mas Jul, aku nggak mau kuning, aku mau langsung merah ratakan. Monggo teman-temanku, gas. Udah gas aja itu ya. Nggak usah lama-lama, kita gaskan aja. Ya oke teman-temanku, mungkin untuk perjumpaan kita di konten kali ini cukup sekian dulu ya teman-temanku ya. Nanti malam Mas Jul akan ada Burning Soul. Ya Burning Soul ya nanti malam ya. Ya betul, Kamis ya, Burning Soul nanti malam. Ini melawan si Bang Povik ya. Bang Povik ini top 1 ya di sini ya. Nggak tahu sih nanti Suren dulu mungkin ya. Udah tahu-tahu melawan top 1 aja ya. Suren dulu kelihatannya nih ya Mas Jul ya. Langsung Suren nih. Selisihnya aja berapa ini? 400.000 lebih ya. Selisihnya PP-nya 400.000 lebih. Oke, nanti malam mungkin akan tetap Mas Jul kontenkan ya untuk Burning Soul-nya. Nantikan untuk konten berikutnya adalah Burning Soul road to final ya, menuju ke final ya teman-temanku ya. Oke, mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaiannya Mas Jul. Jangan lupa dukung terus Mas Jul dengan cara like, komen, dan subscribe. Share video Mas Jul sebanyak-banyaknya. Oke, see you next time guys. Bye bye.